Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita memanjatkan rasa syukur, puji setinggi-tinggi kehadirat Allah yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Selama tidak berhenti kita mensyukuri, selama itu Allah akan terus menambah dan menambah, berlipat kali ganda. Seperti firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahnya lagi. Semoga selawat dan salam pula teruntuk kepada penghulu besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan semua orang yang mengikutinya dengan jejak-jejak kebaikan dari satu waktu ke satu waktu hingga hari kiamat. Judul atau tajuk pembicaraan kita adalah sebab-sebab su'ul khotimah. Sebab-sebab su'ul khotimah. Apa yang dimaksud dengan su'ul khotimah? Kesudahan yang buruk. Bagaimana akibat kesudahan buruk itu berlaku pada diri seseorang? Ada sebabnya. Ada sebab. Ya, mari kita baca beberapa ayat-ayat yang menunjukkan sebab-sebab berlakunya atau terjadinya su'ul khatimah. Kita lihat dalam surah An-Nisa 168 dan 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Kemudian kita lihat surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Kemudian kita lihat surah Al-Anfal ayat 55. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Kemudian kita lihat surah Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalamnya, yaitu di dalam laknat. Tidak akan diringankan azabnya dan tidak diberi penangguhan. Kemudian kita lihat surah Ali Imran ayat 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به
لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima infak dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Bahkan sekiranya dia benar-benar menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Terakhir, Suratul Kahf 103 hingga 106. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu, neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Begitulah tadi ayat-ayat, yaitu surah An-Nisa 168, 169, kemudian surah Al-Bayyinah ayat 6, kemudian Al-Anfal 55, kemudian surah Al-Baqarah 161, 162, kemudian Ali Imran 91, kemudian Suratul Kahfi 103,
hingga 106. Ayat-ayat itu dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain menyebutkan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Intinya ialah karena kekafiran. Akhir kehidupan seseorang menjelang matinya atau bahkan mati dan setelah mati itu ditentukan pada sikap seseorang ketika hidup di dunia. Jadi bagaimana hidup seseorang, begitulah nanti matinya. Bagaimana mati, begitulah nanti dalam kubur dan bangkit dari kubur. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Sampai berujung kemana? Ke dalam neraka jahanam. Sebab-sebab su'ul khatimah ialah karena kekafiran. Karena kekafiran. Kafir itu apa artinya? Engkar. Yang diengkari Allah. Yang diengkari Allah. Yang diengkari Al-Quran. Ayat-ayat Allah. Yang diingkari Rasulullah. Padahal Allah itu benar. Allah itu benar. Ayat-ayatnya benar. Rasulullah Muhammad benar. Yang benar itu yang diingkari. Keingkaran mereka itulah yang disebutkan sebagai kekafiran. Orang yang ingkar bernama kafir. Lalu ada juga nanti engkar bukan karena kafir akidahnya, tapi kafir karena mengingkari nikmatnya. Itu pun sama juga. Seperti firman Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, sesungguhnya azabku teramat pedih. Jadi yang menyebabkan su'ul khatimah ialah kekafiran. Mengingkari adanya Allah. Bisa jadi tidak percaya adanya Allah, atau percaya ada Tuhan selain Allah. Itu sama-sama itu. Kalau tidak percaya adanya Allah, kafir. Percaya ada Tuhan selain Allah, musyrik. Orang kafir, orang musyrik, jangan ragu. Kalau tidak segera berhenti dari kekafiran dan kemusyrikannya, tempatnya di mana tadi? Neraka, jahanam. Ya. Orang kafir, dan apalagi dia juga zalim, menghalang-halangi manusia dari agama Allah, menyebarkan fitnah, dan lain-lain sebagainya, mereka itu tidak mendapat petunjuk. Kalaupun ada petunjuk, bukan petunjuk ke jalan yang lurus. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Jalan yang menuju ke jahanam, yang mereka akan kekal, tinggal, berada dalam neraka itu selama-lamanya. Dan orang-orang kafir, sekiranya mereka mempunyai emas sebesar bumi. Di ayat yang lain bahkan, andai kata orang kafir mempunyai apa yang ada di bumi, ditambah sebanyak itu lagi, 2 kali sepenuh bumi, untuk menebus kekafirannya, tebusan itu tidak akan diterima. Kalau mereka mampu menebus, tebusannya tidak diterima. Kalau tidak mampu menebus, apa lagi? Ya. Apa yang mereka kafiri? Mereka kafir tentang Tuhan, tentang Allah. Ya. Lalu mereka pun mencari sembahan-sembahan selain Allah. Dijadikannya patung untuk disembah. Dibuatnya berhala untuk disembah. Ya. Karena mereka mengingkari, tidak ada Allah-Allah itu, yang ada Tuhan-Tuhan ini. Padahal Tuhan-Tuhan itu sendiri diciptakan dan tidak menciptakan. Tuhan-Tuhan itu diciptakan, tidak menciptakan.
kemudian mengingkari ayat-ayat Allah. Zaman sekarang ini keingkaran kepada ayat-ayat Allah macam-macam. Dihinanya Quran, diinjak-injaknya, ya, subhanallah, bahkan ada yang mengencingi Quran, dibuang di tong sampah Quran. Sedikit yang agak modern lagi ialah Quran ini sudah tidak sesuai. Tidak sesuai, perlu direvisi. Ini Quran ini membuat orang tidak maju, malah mundur, ketinggalan zaman. Buang Quran, jangan baca ayatnya, jangan imani dan amalkan isinya. Itu antara bentuk kekafiran. Tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain lagi diingkarinya. Muhammad itu buta huruf, tidak tahu menulis, tidak pandai membaca. Muhammad itu istrinya banyak, poligami. Muhammad itu hanya khusus untuk orang Arab. Ya, Quran itu dikarang dan dibuat-buat sendiri oleh Muhammad. Itu tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, yang sedikit maju lagi, pengingkarannya apa? Tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah, dibuat-buat petunjuk sendiri. Rasulullah seolah-olah tidak tahu. Dia lebih pintar daripada Rasulullah. Agama dikarang-karang sendiri, seolah-olah. Walaupun mereka enggak mengatakan begitu, seolah-olah ini Rasulullah enggak tahu ini, kita lebih tahu. Bukan begitu, begini. Ini orang-orang yang mengingkari sunnah. Mereka membuat sunnah sendiri. Ada yang begitu? Banyak. Sebab-sebab itulah yang mengantarkan seseorang kepada su'ul khatimah. Dan Allah mengingatkan orang-orang itu nanti sedikit pun amalannya tidak ada yang diterima. Walaupun mereka menyangka seolah-olah mereka telah berbuat baik. Tadi ayatnya di suratul Kahfi 103 hingga 106, bagaimana bunyinya? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Mau diberitahu, ada orang itu rugi. Mengapa rugi? Sedangkan dia telah berbuat, sudah beramal. Kenapa dikatakan amal rugi? Penat sudah, capek beramal, tapi amalnya tidak dapat apa-apa. Seharusnya bagaimana kalau orang yang beramal itu? Ya beramal, Allah beri pahala. Orang yang beramal dilipat gandakan pahalanya. Lipat ganda dari 10, 700, dan dengan lipat ganda yang banyak. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal. Tapi ada orang yang beramal rugi saja. Capek kata orang ya. Penat. Ya. Beramal tapi tidak mendapat apa-apa. Mau tidak? Diberitahu orang-orang yang begitu rugi dalam amalnya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan apa? Mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Dia merasa amal saya ini baik. Banyak, amalnya banyak, dan dia merasa baik. Ternyata tidak satu amalannya yang diterima. Apa sebabnya? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Sampai situ. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan kafir atau mengingkari hari akan bertemu dengan Allah, hari kiamat.
Itu sebabnya kafir kepada Allah, ingkar akan adanya hari kiamat. Mana ada hari-hari kiamat itu, hari-hari akhirat. Dunia ini sajalah yang ada. Setelah ini habislah, matilah. Nah, mereka ingkar begitu itu. Akibatnya apa? فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Allah, maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. Demikian balasan mereka itu neraka jahanam. Karena apa? Karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya sebagai bahan Allah. Kita sampaikan ini tidak lain, tidak bukan, sekedar mengingatkan. Kalau saja mereka sadar, siapa yang dimaksud dengan mereka? Orang-orang yang engkar, yang kafir, yang menjadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulullah sebagai bahan ejekan dan olok-olok. Karena tanda keingkaran dan kekafiran mereka. Ingat, kita semuanya mau mati. Kalau tidak segera bertaubat, maka berakhir hidup ini dengan su'ul khatimah. Berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang engkar, kufur kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.